Pembangkit Listrik Tenaga Biomasa atau PLTBM, Pulau Siberut, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Jadi sebagai background atau latar belakang, pemanfaatan energi listrik terus berkembang mengingat inovasi teknologi berbasis listrik tumbuh pesat dan digunakan hampir di semua sektor, terutama di sektor rumah tangga dan komersial. Penggunaan kendaraan listrik juga berkontribusi pada peningkatan kebutuhan listrik. Kebutuhan listrik saja hingga tahun 2020 itu diperkirakan meningkat dengan laju pertumbuhan rata-rata sekitar 4,7%. Pada proyeksi ini, jenis energi biomasa dan biogas itu masih belum diperhitungkan. Pada skenario BAU atau Business as Usual, diperkirakan kebutuhan energi nasional tahun 2019 sampai 2050 itu terus meningkat sesuai dengan pertumbuhan ekonomi, penduduk, harga energi, dan kebijakan pemerintah. Jadi teman-teman dapat lihat pada skenario BAU di sini, kita lihat yang berwarna biru itu adalah BBM atau bahan bakar minyak, dan yang berwarna hijau itu adalah listrik, di mana keduanya ini cenderung mendominasi sesuai dengan tingkat kebutuhannya ya. Kemudian, seperti yang saya kutip dari Outlook Energy Indonesia yang dirilis pada tahun 2020, dinyatakan bahwa sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan penduduk serta meningkatnya target rasio elektrifikasi menjadi 100% pada tahun 2025, maka kebutuhan listrik diproyeksikan meningkat dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 5,9% per tahun menjadi 1.455 terawatt pada tahun 2050. Sementara diproduksi listrik tumbuh menjadi 1.600 terawatt per hours pada tahun 2050. Kemudian untuk raw material, jadi sebagaimana yang dilansir dari business.com, bambu yang digunakan untuk mengoperasikan PLTBM di 3 desa itu dari bambu masyarakat lokal dengan jumlah 144.000 batang. Jumlah itu diperkirakan masih mampu untuk menopang operasional PLTBM di Mentawai hingga 2 tahun mendatang. Kemudian untuk kapasitas listrik dan produk yang dihasilkan. Jadi pembangkit listrik tenaga biomasa Siberut ini dibangun di 3 desa dari total 12 desa yang belum dialiri arus listrik. 3 diantaranya yaitu Desa Madoban dengan 300 kW untuk 576 kepala keluarga, kemudian Desa Saliguma 250 kW untuk 388 kepala keluarga, dan Desa Matatonan yaitu 150 kW untuk 266 kepala keluarga. Dengan total kapasitas 700 kW, pembangkit ini menggunakan teknologi gasifikasi biomasa. Jadi, listrik ini dihasilkan melalui proses gasifikasi, yaitu proses pemanasan biomasa di ruang khusus dengan kadar oksigen yang sangat kecil. Kemudian, gas sintetik yang dihasilkan dijadikan bahan bakar pada mesin gas yang kemudian akan memutar generator listrik, di mana untuk setiap 1 kW per hour listrik yang diproduksi itu hanya membutuhkan biomasa sekitar 1,5